Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Leo dalam video pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Materi kita kali ini adalah tentang sakramen tobat. Anak-anak, kita semua termasuk Pak Leo juga sering berbuat dosa. Namun kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertobat. Untuk itu marilah kita pelajari tentang sakramen tobat ini. Kita awali dengan doa pembuka. Mari kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas rahmat-Mu, terutama Engkau telah membimbing kami hingga saat ini. Hari ini kami akan belajar tentang sakramen tobat. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami bisa memahaminya dan kami dapat semakin menjauhkan diri dari dosa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Ya Bapa, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita ikuti, kita cermati cerita yang akan Pak Leo bacakan ini untuk memahami tentang dosa dan pertobatan. Pulang. Mari, nama lengkapnya adalah Maria Magdalena Sunur. Ibunya memanggilnya Magda saja. Sebenarnya seorang gadis yang baik dan saleh. Tetapi karena merasa tertekan oleh keadaan yang miskin, ia nekat meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya di desa dan hijrah ke kota untuk mencari nafkah sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi tidak lama kemudian ia di PHK. Otaknya bekerja cepat. Mari sebenarnya gadis yang pandai dan cantik. Ia mengerti dengan cepat bahwa di sebuah kota besar, gadis cantik seperti dia dapat memperoleh uang banyak dengan tidak susah-susah bekerja. Ia berhasil memikat hati laki-laki yang berdompet tebal, terus berganti-ganti kekasih. Ia berhasil mengumpulkan banyak uang, mobil dan rumah. Di dalam kehidupan yang penuh kemewahan dan kenikmatan, ia jadi lupa sama sekali dengan kedua orang tuanya, petani miskin di desa itu. Ia pernah mendapat surat dari mereka yang menyesalkan jalan hidupnya, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Pada suatu hari, secara kebetulan ia melihat sebuah gereja yang mengingatkan dia pada gereja di desanya. Waktu kecil ia sangat rajin ke gereja mengikuti kebiasaan kedua orang tuanya. Ada semacam kerinduan yang sulit dia pahami mendorongnya untuk memasuki gereja itu. Ketika ia memasuki gereja itu, ia agak tersentak. Sebab hiasan dalam gereja itu mengingatkan akan suasana pesta Paskah. Masa dan hari-hari kebangkitan Tuhan. Sudah sekian banyak tahun ia tidak merayakan dan mengalami Paskah lagi. Tiba-tiba Mari merasa sangat terguncang hatinya. Air matanya deras mengalir. Hari itu juga ia mengambil keputusan pulang. Tiba-tiba ia teringat gereja parokinya, teman-temannya semasa kecil, rumahnya, ladang, jalan setapak di atas pematang, semuanya. Terlebih ia teringat akan kedua orang tuanya. Ia naik kereta api ke desanya dan tiba larut malam. Waktu ia mendekati pintu halaman rumah, tiba-tiba hatinya menjadi kecut dan ragu. Apakah orang tuanya masih mau menerima dia yang telah begitu tega mencemarkan nama baik keluarga? Ia heran bahwa pada larut malam seperti itu pintu pagar dan pintu rumah masih tetap terbuka. Biasanya selalu terkunci rapat. Ia berjalan melewati halaman dan melihat bahwa kamar kedua orang tuanya masih terang. Lampunya masih menyala. Ketika ia tiba di ambang pintu, gemersik langkah kakinya memecah kesunyian. Terdengar suara ibunya dari dalam. "Magda, kaukah itu?" "Ya ibu, tetapi mengapa pintu masih terbuka lebar? Padahal malam sudah larut." "Anakku, sejak kau pergi, selama 10 tahun pintu depan tak pernah dikunci. Kami tahu pada suatu hari pasti kau pulang." Anak-anak, cerita tadi tentang apa ya? Oh, tentang Mari yang telah berdosa dan mau bertobat. Mari yang mau kembali kepada ibunya. Baik, mari kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bukalah kitab suci kita atau aplikasi Alkitab yang ada di HP kalian. Kita akan membaca dari Injil Lukas tentang anak yang hilang. Kita sering membaca atau mendengarnya ya.
Silakan dibaca Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak-anak, setelah kalian membaca Injil tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa dosa yang dilakukan si bungsu? 2. Dari perumpamaan tersebut, apa yang kamu pahami tentang tobat atau pertobatan? 3. Berdasarkan perumpamaan tersebut, bagaimana langkah-langkah suatu pertobatan? Ya anak-anak, nanti silahkan dijawab dan tulis jawabanmu di buku catatan. Mari kita lanjutkan masih dengan buku catatanmu. Kita akan mencatat rangkuman materi. Sakramen tobat atau pengampunan dosa. Nama lain adalah sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Gereja pada hakikatnya adalah kudus atau suci. Tidak semua anggota gereja kudus atau suci. Untuk menjaga kekudusan anggotanya, gereja menyediakan sarana rekonsiliasi berupa sakramen tobat atau pengakuan dosa melalui imam. Imam wajib merahasiakan dosa semua orang. Sakramen tobat bisa diterimakan kapan saja bila dibutuhkan. Allah adalah Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Ia tidak mau manusia hidup dalam kungkungan dosa. Allah adalah kasih. Ia selalu menanti dan mengusahakan agar manusia kembali kepadanya, bahkan membebaskannya tanpa memperhitungkan besarnya dosa manusia itu. Lihat 1 Yohanes bab 4 ayat 16b. Allah selalu mengundang orang yang berdosa untuk kembali bersatu dengannya. Ia mengundang orang berdosa untuk bertobat. Bandingkan surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 9. Kita lanjutkan dengan yang pertama, yaitu arti dan tujuan sakramen tobat. Orang berdosa adalah jauh dari Allah yang kudus. Sakramen tobat memulihkan relasi manusia dengan Allah. Allah mengampuni dosa orang yang bertobat sekaligus mendamaikan orang itu dengan gereja. Yang kedua adalah dasar kitab suci sakramen tobat. Yang pertama yaitu Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang kedua adalah surat Yakobus bab 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikutnya yang ketiga adalah unsur dalam sakramen tobat. 1. Penyesalan. Sadar bahwa saya berdosa. 2. Pengakuan. Sikap penyesalan yang disampaikan kepada imam. 3. Absolusi, pengampunan dari Tuhan dalam gereja melalui imam. 4. Penitensi, yaitu denda yang diberikan oleh imam dalam sakramen tobat. Usaha untuk memperbaiki diri dalam sakramen tobat untuk dilaksanakan dalam hidup yang baru. 4. Langkah pengakuan dosa. 1. Melakukan pemeriksaan batin. Orang yang berdosa diajak mengingat kembali dosa yang diperbuat dalam suasana hening dan doa. 2. Mempunyai niat untuk bertobat dan menyesali dosanya. 3. Masuk ke ruang pengakuan dosa dan mengakui segala dosanya, serta minta pengampunan dan melakukan penitensi atau silih atas dosanya. 4. Merubah sikap dan tutur kata menjadi lebih baik. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan refleksi. Silahkan pejamkan mata, konsentrasi, dengarkan apa yang dikatakan Pak Leo ya. Anak-anakku, kasih Allah begitu besarnya kepada manusia. Allah mengampuni setiap kesalahan orang yang mau bertobat dan menerimanya kembali menjadi anak-anaknya. Apakah selama ini saya menyadari kasih Allah yang besar itu? Apakah saya punya kesalahan yang belum dimintakan ampun? Kesalahan apa? Kepada siapa? Bersediakah saya untuk meminta maaf kepadanya? Bagaimana saya merasakan kasih Allah terhadap saya hari ini? Anugerah apa saja yang Allah sediakan secara gratis untuk saya? Marilah kita membangun semangat untuk bertobat, seperti anak bungsu yang mau pulang ke rumah bapaknya. Allah adalah kasih. Kita harus bersyukur karena kita dikasihi oleh Allah. Ya, buka mata kembali anak-anak. Mari kita ganti buku catatan kita dengan buku tugas.
Silahkan tulis tugas nomor 31 berikut ini. Tugas 31, dosa masa kecil. 1. Apa dosa masa kecil saya yang paling saya ingat sampai sekarang? 2. Apa usaha saya waktu itu untuk meminta maaf atau ampun dari Tuhan? 3. Apakah orang itu mau memaafkan saya? 4. Apakah saya merasa dosa saya tersebut sudah dimaafkan atau diampuni? 5. Apa usaha saya agar tidak berbuat dosa lagi? Dan yang keenam, apa kesimpulan saya tentang sakramen tobat? Anak-anak silahkan kerjakan ke-6 pertanyaan tadi. Namun hanya pertanyaan nomor 5 dan 6 saja yang kalian kirim ke gurumu. Nomor 1 sampai 4 untuk kalian sendiri. Ya, tapi tetap dikerjakan loh ya. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Kita akan mendoakan doa tobat. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik hari ini, yaitu tentang sakramen tobat. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, kirim ke gurumu untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6 saja ya. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa lagi dan berkah dalam.